Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada webinar yang akan kami sampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang bergabung, kita mulai webinar kali ini yaitu Financial Services and Retail, a Geographic Approach to Market Expansion. Webinar ini akan membahas berbagai macam solusi yang kami buat khusus untuk industri financial services dan retail. Dan juga kami akan menyampaikan beberapa kisah sukses dari klien-klien kami yang terkait dengan financial services dan retail ini. Perkenalkan, nama saya adalah Khairul Amri, saya sebagai Solution Strategist Manager. Nantinya pada sesi webinar kali ini, rekan saya Luciana Suwandi, atau yang akrab dipanggil dengan Mbak Lucy, akan menyampaikan paparan materi, dan beliau ini adalah tim lead kami untuk industri komersial. Nah, beliau sudah cukup banyak pengalaman untuk pembuatan solusi GIS, khususnya untuk industri retail, financial services, kemudian di bank, dan juga ke AEC gitu ya, arsitektur, engineering, and construction. Nah, sebelum kita mulai ke materi inti kita, saya mungkin akan menyampaikan sedikit mengenai Esri Indonesia Solution Catalog. Apa itu Esri Indonesia Solution Catalog? Jadi kami sejak tahun lalu mengumpulkan atau mengemas solusi-solusi yang telah kami buat ke dalam sebuah katalog, di mana katalog ini akan berisi setiap solusi-solusi yang telah kami buat dan nantinya akan menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian dalam melakukan implementasi GIS. Nah, kenapa sih akhirnya kita membuat solution katalog tersebut? Jadi ini berangkat dari challenge-challenge yang kita hadapi di customer-customernya kami gitu ya, ataupun juga banyak dari kolega-kolega kami juga yang menyampaikan challenge-challenge yang mereka hadapi. Di sini mungkin saya bagi menjadi 3 bagian besar utama, yaitu yang pertama terkait dengan bagaimana semua sistem itu bisa saling terintegrasi. Jadi pastinya kita melihat ya banyaknya perkembangan software baru, banyaknya tools-tools baru yang apakah itu bisa terintegrasi nih, ngobrol lah dalam tanda kutip ya satu sama lain. Kemudian juga ada kebutuhan terkait dengan bagaimana analisis yang dihasilkan juga bisa terjadi secara real time. Setelah itu kita juga bisa melakukannya secara automate gitu ya, atau secara automatization sehingga campur tangan atau menghindari kesalahan-kesalahan human error seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan bagaimana melakukan analisis yang lebih advance. Artinya ketika kita memiliki sebuah teknologi, kita punya data, kemudian tentunya ekspektasinya tidak hanya sekedar di level visualisasi gitu ya. Pastinya kita ingin melihat bagaimana tren ke depannya, bagaimana historicalnya, kemudian ini akan menuju kepada increase productivity, artinya bagaimana produktivitas di organisasi kita ini juga meningkat dengan penggunaan analisis GIS. Dan poin terakhir adalah bagaimana mengintegrasikan AI atau Artificial Intelligence, yang ini mungkin happening banget ya, sekitar mungkin 2-3 tahun ke belakang, di mana semuanya mungkin berlomba-lomba nih bagaimana mengimplementasikan AI di dalam industri mereka masing-masing. Dan kalau kita bagi lagi kita breakdown lagi menjadi hal-hal teknis yang lebih detail, kita bisa lihat secara location services, 3D, graph database, cloud, dan lain sebagainya. Nah, inilah challenge kita saat ini Bapak Ibu sekalian, di mana teknologi berkembang cukup pesat, kemudian bagaimana kemudian teknologi tersebut dapat mendukung produktivitas di organisasi kita. Nah, apa sih benefit dari solution katalog yang sudah kami rilis ini? Jadi benefit pertama adalah implementation use case. Nah, kami mengintegrasikan mungkin berbagai macam teknologi ya, mulai dari ada teknologi real time, teknologi big data, kemudian teknologi 3D misalnya. Nah, kami coba itu jadikan sebagai sebuah use case yang memang real gitu, atau realistik ketika terjadi di sisi user, ataupun bagaimana pemanfaatan teknologi-teknologi itu untuk organisasi kita. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa melihat berbagai macam use case-nya nih,
GIS itu bisa ngapain aja sih gitu. Seberapa powerful GIS untuk sebuah organisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan cross industry knowledge. Bayangkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita misalnya katakanlah saya berada di industri yang misalnya insurance gitu ya. Sorry. Saya berada di industri yang menjalankan sebuah proses insurance. Kemudian ada nggak kaitannya industri saya ini dengan industri misalnya tentang building gitu ya, tentang AEC tadi, arsitektur, engineering, and construction. Ada nggak hubungannya? Misalnya bagaimana saya bisa mengagunkan atau si developer tadi mengagunkan gedungnya atau bagaimana sih investasi gedung itu. Pasti ada kaitannya dengan insurance tadi. Atau juga ketika kita mengkaitkannya dengan bagaimana melihat risiko dari sebuah lokasi yang mana risiko tersebut bisa jadi mungkin terkait dengan kejadian bencana yang sifatnya bencana alam gitu ataupun kayak kebakaran misalnya. Nah, itu mungkin domainnya adalah industri yang kaitannya dengan disaster gitu. Nah, ketika kita berada atau tadi sampelnya saya berada di industri insurance gitu. Saya butuh nih punya referensi bagaimana sih mengintegrasikan atau melihat view-nya dari industri lain dalam pemanfaatan GIS. Sehingga mungkin itu bisa jadi dimanfaatkan juga untuk industri saya gitu sebagai core-nya di insurance. Nah, inilah yang kami maksud sebagai cross industry knowledge. Jadi kita bisa melihat referensi atau pemanfaatan GIS di berbagai macam industri juga yang tentunya nanti dapat menjadikan itu sebagai manfaat untuk organisasi kita. Nah, poin ketiga adalah terkait dengan teknologi involvement atau new technology involvement. Artinya kita mungkin banyak melihat nih perkembangan teknologi ya, mulai dari misalnya augmented reality atau mungkin ke AI, ke teknologi real time dan lain sebagainya. Nah, real case-nya seperti apa sih teknologi-teknologi baru tersebut ketika kita gunakan untuk pemanfaatan khususnya pada pemanfaatan geospasial. Nah, di poin keempat terkait dengan product utilization. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian di sini sudah punya nih yang namanya ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Family Product ya, ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro atau ArcGIS Online dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan solution katalog ini sebagai referensi, Bapak Ibu mungkin bisa melihat apakah produk yang dimiliki ini sudah optimal gitu. Jadi di solution katalog ini di setiap solusinya kami juga menyampaikan atau menuliskan di dalamnya solusi tersebut dibuat atau menggunakan produk apa. Sehingga dengan adanya referensi produk yang digunakan, ini juga bisa menjadi referensi buat kita gitu, terutama yang udah punya produk ArcGIS untuk melihat oh produk yang saya punya sebenarnya bisa nih dibuat seperti ini kayak gitu. Nah di poin terakhir adalah sebagai quick reference atau referensi yang cukup handy gitu untuk bisa kita lihat solusi-solusinya apa aja dengan berbagai macam industri dan juga mungkin kita juga bisa lihat nih quick insight-nya ya, misalnya brief oh ini solusinya ngapain, bisa dipakai buat apa, menggunakan produk apa pembuatannya, seperti itu. Oke, next. Kita akan melihat nih, apa sih di dalam solution katalog tadi gitu. Kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di sebelah sisi sebelah kiri saya gitu ya. Di sini kita bisa melihat gambaran umumnya tuh, ada idea dan insight. Di sini akan berarti ini apa yang dilakukan oleh solusi ini, kemudian apa benefit yang bisa diambil. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada sedikit brief mengenai solusinya yang dibuat, kemudian capabilities-nya apa, kemudian kita juga bisa melihat nanti di bawahnya ada screenshot-nya, tampilan aplikasinya seperti apa, kemudian juga jika aplikasi ini di-share sebagai public access, Bapak Ibu juga bisa mengakses link live application-nya. Jadi bisa langsung divisualisasikan sendiri, dilihat, di-explore, kemudian jika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung kontak ke kami, seperti itu.
Oke, next, kira-kira ada berapa solution yang ada di sini? Bapak Ibu bisa melihat di sini di layar yang saya sampaikan di slide-nya, total sekitar 114 solusi. Jadi kami sudah merangkum gitu ya, merangkum kemudian kami jadikan lebih compact dengan adanya 114 solusi ini. Nah, khusus untuk di tadi financial services itu ada untuk bank and FSI ya, ada 6 solusi di sana. Kemudian mungkin ada solusi-solusi lain kayak retail, ada 3 solusi di sana, solusi besarnya ya. Jadi nanti di sana ada sub-sub solusinya juga. Dan mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa melihat solusi-solusi di tempat yang lain. Mungkin ada yang terkait dengan defense misalnya, atau ada yang terkait dengan real estate, spatial planning, dan lain sebagainya, bisa dilihat juga di dalam katalog tersebut. Yang tadi kami sebut sebagai cross industry knowledge, seperti itu. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan langsung mulai ke materi intinya, yaitu mengenai bagaimana solusi tentang atau bagaimana GIS dapat dimanfaatkan untuk financial services dan retail, dalam pemanfaatannya seperti apa. Di sini saya akan panggilkan rekan saya, Luciana Suwandi atau Mbak Lucy, untuk menyampaikan paparannya mengenai GIS for financial services and retail. Silakan buat Mbak Lucy untuk menyampaikan materinya. Untuk pembukaannya, untuk sharing session pada hari ini, mungkin sedikit perkenalan lagi. Nama saya adalah Luciana Suwandi, biasa dipanggil Lucy, dan saya saat ini bekerja sebagai Commercial Solution Team Lead untuk di Esri Indonesia. Nah, komersial sektor di Esri Indonesia itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa subsektor Bapak Ibu. Dan ada financial services dan insurance, ada retail, kemudian ada AEC juga, arsitektur, engineering, construction, kemudian ada real estate, dan juga ada transportation, logistik, dan mungkin ada beberapa juga subsektor lain yang sifatnya lebih emerging lagi nih gitu. Nah, hanya memang pada kesempatan hari ini kita akan lebih terfokus kepada 2 subsektor saja, yaitu financial services dan insurance, serta juga untuk subsektor retail gitu. Nah, pertama mungkin sebelum kita masuk kepada solution-solution katalognya gitu ya, apa saja sih yang bisa kita tawarkan untuk Bapak Ibu implementasikan. Di sini kita juga ingin sedikit merefresh mengenai beberapa use case dan success story ya, terkait pemanfaatan RJS platform di beberapa klien kami. Nah, salah satunya ini ada Bank Muamalat, itu salah satu bank syariah di Indonesia gitu ya. Mereka sudah sejak tahun 2017 menggunakan ArcGIS untuk melakukan optimasi dalam proses bisnisnya gitu. Terutama waktu itu terkait ATM dan juga ada mengenai e-channels gitu. Nah, pada waktu itu tim dari Muamalat sendiri sudah men-share ya Bapak Ibu mengenai bagaimana mereka memanfaatkan GIS di salah satu acara Esri User Conference waktu itu. Dan kemudian mereka juga menunjukkan bagaimana Esri ini atau RJS benar-benar bisa meningkatkan produktivitas gitu, untuk sifatnya operasional dan juga untuk sales dari tim Muamalat sendiri. Jika Bapak Ibu nanti lebih tertarik gitu ya untuk mendalami mengenai solution apa yang diimplement serta benefitnya, Bapak Ibu juga nanti bisa melihat video sharing dari tim Bank Muamalat di YouTube Esri. Kemudian setelah itu kami juga memiliki success story di global gitu ya, sebenarnya juga banyak banget gitu terkait dengan retail. Hanya saja pada kesempatan ini mungkin saya meng-highlight salah satu use case yang namanya gitu ya mungkin sudah sangat dikenal, yaitu Starbucks. Mereka menyediakan warung kopi gitu ya, yang saya yakin kita semua
mungkin hampir semua dari kita pernah nih, mencicipi kopinya gitu. Nah, mereka mengembangkan suatu aplikasi atau satu tools bernama Atlas gitu, dan mereka membangun itu di atas platformnya ArcGIS untuk memberikan insight gitu. Jadi setiap kali mereka mau mengembangkan satu store baru gitu, mereka mau membuka cabang, mereka harus lihat dulu bagaimana sih, potensi area wilayahnya gitu. Kemudian bagaimana performance-nya juga sebelumnya, dan juga si Atlas ini selain memberikan analisis-analisis yang terkait pembukaan cabang dan hasil survei tadi ya, juga menjadi one stop, portal gitu, one stop portal ketika, timnya Starbucks di global ini mereka ingin mencari informasi-informasi terkait geospasial gitu. Bahkan sampai ke promotion, sampai untuk pemakaian mobile phone dan lain-lain, mereka compile di portal yang sama gitu. Nah, kalau Bapak Ibu juga ingin mendalami lebih lanjut mengenai use case, dan success story dari Starbucks ini dan juga berbagai macam, use case di bank dan retail, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi YouTube-nya Esri ya, untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, dari use case yang sebetulnya ada banyak yang mungkin juga tidak bisa kita share satu persatu hari ini gitu ya. Ada yang disebut dengan common pattern of use ketika kita bicara mengenai pemanfaatan GIS gitu. Dan di sini kalau Bapak Ibu lihat di layar gitu adalah beberapa common pattern of use yang nantinya juga terkait dengan solusi-solusi yang kami tawarkan gitu. Yang pertama itu adalah mapping dan visualization. Jadi solusi-solusi yang kami buat gitu dengan GIS itu pertama-tama digunakan dulu untuk kita mengerti, di mana sih, satu lokasi berada, di mana cabang kita gitu. Semuanya kita visualisasikan dulu dan dari sana kita bisa melihat apakah ada relationship nggak nih, hubungan gitu ya, antara visual representation yang kita lihat di peta-peta kita tersebut gitu, antara satu objek atau, satu variabel dengan variabel lainnya gitu. Kemudian yang kedua, solusi kita juga menawarkan yang disebut dengan data management gitu. Jadi semua data yang nanti akan kita olah, kita visualisasikan dan memang itu di-maintain di dalam satu database yang baik gitu, yang proper, agar tidak ada lagi istilahnya, redundancy data gitu ya. Nah, ini sudah kita sediakan tools-tools-nya untuk Bapak Ibu bisa melakukan, hal itu terhadap data-data spasialnya. Kemudian berikutnya ada pattern field mobility. Jadi beberapa solution dari kita juga memanfaatkan mobile apps Bapak Ibu untuk mengkolek data dan juga untuk meng-assign orang di lapangan sehingga kita selalu mendapat informasi yang, tepat gitu ya dari lapangan. Kemudian setelah itu, ada yang sifatnya, pattern of use-nya adalah monitoring. Jadi tadi kita mau men-track sesuatu, bisa aset, bisa juga pergerakan pegawai misalnya, atau resources-resources lain, sensor dan lain-lain secara real time dan itu kita sediakan dashboard-dashboard untuk menjadi tampilannya. Berikutnya, kita juga menggunakan, GIS platform ini pastinya untuk melakukan analisa ya, atau pattern of use yang analitik. Jadi kita bukan hanya visualisasi, bukan hanya kita kumpulkan datanya, bukan hanya kita monitoring saja, tetapi kita mencoba mendiscover new insight gitu, dari semua data yang kita butuhkan tadi gitu. Kita mengkuantifikasi, kita lihat chart-chart-nya gitu ya, kemudian kita buat modeling-modelingnya gitu ya. Untuk misalnya mempredik tren atau juga untuk kita menemukan pattern dan ujung-ujungnya tentu semua analisis ini kita gunakan untuk mensupport, bisnis kita. Kemudian ada desain dan planning. Jadi bagaimana kita, melakukan analisa tadi gitu untuk melakukan sesuatu, nah itu kita plan gitu dan kita pilih yang paling optimal gitu dan itu semua nanti akan, mendukung juga pattern of use selanjutnya itu decision support. Jadi bagaimana para decision maker ini bisa berkumpul, mendapatkan situational awareness dan juga membuat keputusan itu dari informasi yang sama, informasi yang tepat. Semua variabel sudah istilahnya dipertimbangkan. Berikutnya ada constituent engagement. Tentunya dengan semua solution-solution yang dibuat juga dan nanti Bapak Ibu akan lihat pada hari ini, tujuannya adalah juga untuk
meng-engage gitu ya, semua stakeholder. Jadi kita bisa berkomunikasi bukan hanya satu arah juga gitu ya, tapi bisa dua arah dan ini nanti bisa kita tentukan apakah misalnya, aplikasi-aplikasi ini bisa kita share kepada stakeholder high level misalnya, atau kepada orang lapangan. Tapi semuanya kembali bermuara kepada informasi yang istilahnya terpercaya, yang seragam, gitu. Dan terakhir kemudian pattern of use dari solusi-solusi GIS yang kami buat, itu adalah untuk mendukung tentunya sharing dan collaboration gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita membuat mapping itu, sudah kita sharing gitu, tapi hanya berupa print, mapping saja gitu ya, atau layout yang kita attach di, tempat lain gitu. Tapi sekarang dengan nanti Bapak Ibu lihat solusi-solusi yang kami buat ini, sudah berupa web aplikasi gitu, sehingga ketika kita share, itu bisa dengan mudah kita, sampaikan gitu ya, orang juga lebih interaktif dan, masing-masing user juga bisa menemukan sendiri gitu informasi yang mereka cari, gitu. Nah itulah, kurang lebih ke-9 common pattern of use yang semoga nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya di dalam solution-solution yang akan kami sajikan. Nah, kita akan, berangkat dari solution katalog untuk kategori yang pertama, yaitu financial services dan insurance. Bapak Ibu bisa langsung men-scan gitu ya di layar, ini ada sebuah QR code. Jadi nanti dokumen solution katalognya ini bisa di-download di web kami. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti kalau misalnya dari penjelasan kami, Bapak Ibu ingin mendalami lebih lanjut, tinggal dibuka aja, solution katalognya melalui QR code ini. Nah, kita mulai dari yang pertama begitu ya, yaitu solution katalog untuk financial service dan insurance, yaitu adalah market development. Nah, apa sih sebetulnya solution, katalog dari market development ini? Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, si solution ini membantu sebuah bank atau sebuah perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu bisa kita lihat dulu dari kondisi existing dulu nih, bagaimana sih jaringan cabang kita gitu. Kita mau melihat apakah sudah tersebar dengan optimal atau belum. Ada lagi nggak yang bisa kita optimalisasikan nih, cabang-cabang utamanya ada di mana aja sih gitu. Kemudian cabang-cabang pembantunya di mana. Kemudian nanti kita kaitkan dengan potensi masing-masing wilayahnya juga gitu. Apakah misalnya di wilayahnya ini banyak, penduduknya atau tidak gitu. Nah, kemudian nanti kita akan melihat branch performance-nya juga nih, gitu. Kita akan coba ngelihat, bagaimana, performance dari masing-masing cabang, apakah bagus atau tidak, financing-nya berapa, dia sudah mengeluarkan funding berapa, berapa non performing loan-nya, begitu. Nah, ini kita bisa sajikan dalam sebuah bentuk dashboard yang interaktif, agar tadi tuh kita bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana kondisi jaringan kita gitu ya, di satu wilayah. Sudah oke atau belum gitu. Nah, baru berikutnya tadi ya, ketika kita sudah melihat jaringan existing kita, juga sudah melihat bagaimana tadi kita, performance dari masing-masing brands yang saat ini existing, kita ingin menambahkan data-data pendukung gitu, untuk melihat apakah benar nggak sih performance di daerah ini tuh harusnya bisa lebih besar dari yang existing misalnya. Nah, di sini kita bisa aktifkan gitu ya berbagai macam layer pendukung, kita bisa tambahkan misalnya fasilitas umum, kita bisa tambahkan fasilitas sosial, kemudian bisa juga berupa data-data demografi dan lainnya. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri, bisa lihat sendiri supaya, tadi semua analisis yang dilakukan ini tepat sesuai dengan goals dari perusahaannya Bapak Ibu, gitu. Nah, kemudian solution yang kedua ini berkaitan dengan finance service dan insurance, ini adalah geospatial collateral solution gitu. Tentunya collateral ini adalah salah satu hal gitu ya yang banyak digunakan di bank gitu untuk me-manage, agunan-agunan ya Bapak Ibu, dan bisa kita lihat juga di sini, ada satu bentuk dashboard gitu ya, bagaimana kita bisa melihat nih, agunan kita atau kolateral kita tuh ada di mana saja sih persebarannya. Pertama itu dulu gitu, kita mencoba melihat persebarannya. Selain dari melihat persebaran, tentunya kita juga harus melihat apakah si kolateral ini berada di tempat yang bernilai atau tidak.
gitu. Karena kita harus mengerti gitu ya, resiko-resiko yang ada di daerah tersebut. Bener nggak sih kita kasih, pinjaman nilai sekian dengan kolateral yang diberikan? Ada resiko apa saja di sana? Ada benefit apa? Nilainya kira-kira akan menjadi besar nggak di kemudian hari, misalnya. Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan juga Bapak Ibu, data-data pendukung yang bisa kita gunakan untuk menilai hal-hal tersebut. Dan juga misalnya membuat scoring. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, selain dari titik-titik, agunannya sendiri gitu ya yang warna kuning, di sini kita juga memiliki grid-grid berwarna biru gitu ya, misalnya contohnya. Nah, grid-grid warna biru itu sebenarnya adalah hasil analisis scoring yang sudah dilakukan oleh analis dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Misalnya, apakah dia dekat dengan objek-objek tertentu enggak, misalnya kuburan gitu ya yang sering ditanyakan kepada kami. Kemudian juga misalnya di daerah sekitar situ ada mall enggak gitu, ada dilewati jalan utama atau tidak, misalnya seperti itu. Sampai misalnya kalau ada data-data terkait kebencanaan, dia juga bisa overlay-kan di sini. Jadi di sini kita sudah bisa langsung melihat potensinya gitu, apakah memang ini bernilai, berharga wilayahnya atau tidak. Sehingga data-data potensi ini nantinya akan lebih powerful juga kalau kita, cross check dengan data lapangan gitu. Misalnya di sini potensinya besar gitu ya secara data di sini. Nah, nanti kita cross check di lapangan, untuk mendapatkan informasi yang benar-benar lebih, komprehensif lagi. Dan nanti di sini Bapak Ibu bisa kita attach juga data-data untuk masing-masing agunannya, ada bisa berupa foto gitu ya kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan nih. Nah, ini ada foto-fotonya misalnya atau dokumen-dokumen yang nantinya bisa related dengan agunan ini gitu. Jadi kita tadi ya bisa mencocokkan antara, kondisi real di lapangan gitu dengan dokumentasi yang lengkap dan juga potensi yang tadi akan membantu, tim kita untuk menentukan, resiko dan juga nilai dari satu agunan. Oke. Nah, selain itu kami juga memiliki, banyak solution-solution lainnya di financial services dan insurance. Kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri, kita, membuat solution untuk virus analysis gitu. Jadi ini untuk melihat resiko juga gitu ya terhadap satu polis, asuransi. Misalnya, kita melakukan, visualisasi dan juga pattern analisis gitu ya, untuk menentukan apakah area ini nanti akan beresiko atau tidak gitu. Kemudian setelah itu ada juga mengenai agent analysis misalnya yang di sebelah kanan. Jadi banyak bank-bank ini juga melakukan bisnisnya dengan, agen-agen di lapangan ya, misalkan untuk tarik tunai, untuk kredit, untuk biasanya warga-warga yang tidak terjangkau dengan jaringan utama gitu seperti cabang, ATM gitu. Nah di sini nanti kita akan lihat total transaction dari agent ini seperti apa. Kemudian kita sandingkan juga dengan potensi wilayahnya. Nah, apakah agen kita sudah tersebar dengan, optimal atau belum misalnya. Nah, solusi ini bisa membantu Bapak Ibu melakukan hal tersebut. Kemudian setelah itu kita juga punya solution mengenai ATM performance gitu ya. Jadi ATM ini juga salah satu aset yang mungkin ada di hampir semua bank gitu dan terutama untuk bank-bank besar ini kan dia tersebar sangat luas ya jaringannya. Nah, seringkali kita harus melihat apakah performance-nya ini bagus dan juga untuk optimalisasi gitu. Apakah kita beneran men-generate money atau ATM ini nanti akan, costing money untuk kita gitu. Kemudian berikutnya juga ada analisis terkait financial inclusion. Ini sebetulnya terkait banget dengan market development yang tadi gitu ya. Hanya misalnya nanti kita bisa membuat analisis-analisis relationship yang lebih, advance lagi gitu ya, untuk melihat apakah area ini cocok nggak sih untuk kita target gitu, atau gap-nya di mana supaya, mungkin ada banyak apa istilahnya bank yang memang ingin melakukan yang disebut dengan financial inclusion gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu terkait dengan financial services dan insurance. Berikutnya kita akan masuk ke solution catalog untuk, retail Bapak Ibu. Dan sama seperti tadi ya, untuk yang banking dan insurance juga, kalau Bapak Ibu nanti ingin mengetahui lebih dalam mengenai solution-solution ini, silahkan langsung di-scan saja QR code-nya gitu. Kemudian, nanti Bapak Ibu bisa mendownload dokumennya dan mempelajari dengan lebih detail lagi. Nah, ini kita akan mulai dari solution katalog yang pertama di retail gitu ya. Sebetulnya,
bagian ini hampir mirip dengan solution katalog yang di banking ya, yaitu untuk market development khususnya untuk site selection. Karena tentunya di retail site selection ini adalah salah satu tema yang paling apa ya istilahnya dibutuhkan gitu ya. Bagaimana kita bisa ekspansi bisnis kita dan dengan platform Esri nanti kita bisa membuat solution yang sesuai banget dengan kebutuhan kita gitu ya. Bisa kita sesuaikan nanti scoringnya, bisa kita sesuaikan tampilannya gitu ya. Kemudian juga nanti POI yang tersedia gitu, ada fasilitas umum, fasilitas sosialnya itu bisa kita pilih juga sesuai kebutuhan gitu. Nah, tujuannya balik lagi adalah untuk menginform gitu ya kepada stakeholder di mana sih daerah-daerah yang memang punya potensi tinggi untuk kita melakukan pengembangan cabang atau sebaliknya justru ketika ada misalnya area-area yang tidak perform, nanti kita akan bisa lihat dulu nih apakah kita bisa menutup cabang tersebut atau sebenarnya cabang tersebut tuh potensinya masih tinggi sebenarnya, tapi ada hal lain yang kita butuhkan. Nah, ini kita bisa melakukan visualisasi misalnya melalui grid gitu ya Bapak Ibu, dan grid ini pun nanti scoring-nya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, customer gitu. Misalnya setiap bisnis tentunya punya, concern yang berbeda gitu ya, kalau bisnis kita misalnya F&B-nya pun beda-beda gitu ya, jualan ayam goreng dengan jualan, misalnya pizza gitu ya, itu pasti punya, eee, apa, scoring-scoring atau bobot-bobot variabel yang akan berbeda. Nah, disinilah nanti kita akan mengolah semua data tersebut supaya, yang kita hasilkan ini benar-benar sesuai gitu, kita bisa pilih yang oke gitu. Dan ini sudah terbukti ya di beberapa klien kami dengan mengimplementasikan solusi ini, mereka bisa menghemat, waktu dan juga cost yang besar karena sebelum mereka survei ke lapangan, mereka akan lihat dulu potensinya di sini, gitu. Sorry. Nah, berikutnya ini ada solution terkait dengan, sales territory dan trip planning management gitu. Jadi, solusi ini diperuntukkan bagi, perusahaan-perusahaan retail gitu ya, yang punya jaringan banyak juga dan ingin lebih mengoptimalisasikan, planning-nya gitu ya untuk sales territory dan juga ketika si sales atau mungkin ada distribusi barang ini harus bergerak gitu ya setiap harinya atau setiap minggunya gitu. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan analisis gitu ya, misalnya kita punya jaringan warehouse-nya berapa, sales-nya ada berapa, atau armada kita berapa banyak, dan toko-toko yang akan kita kunjungi misalnya ada di mana saja, dan nanti bisa kita bagi menjadi teritori-teritori seperti di video di sebelah kanan ini gitu ya. Dia bisa menghasilkan analisis, optimalnya itu kita punya berapa teritori dan berapa besar sih gitu untuk mencapai parameter-parameter yang sudah nanti kita set di awal di tools-nya gitu. Kemudian nanti lebih jauh dari itu bukan hanya untuk mengoptimalisasikan teritori, misalnya nanti bagaimana setiap hari, misalnya kita planning, dia harus bergerak kemana dulu sih gitu. Jadi untuk memastikan nanti cost yang dikeluarkan juga bisa optimal gitu, karena kita sudah tahu duluan nih, oh, teritorinya seperti ini, dia harus bergerak ke mana saja gitu ya. Dan nanti kalau ke depan itu mau kita tweak lagi istilahnya juga bisa gitu. Dan, ini nanti bisa kita share gitu ya, baik ke stakeholder maupun kepada tim operasional, untuk menginformasikan gitu, bagaimana tadi perencanaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya juga, di retail kita juga sering gitu ya, memberikan solution mengenai market analysis gitu. Ini masih sama terkait dengan, market development, tapi di sini kita memberikan analisis-analisis yang sudah lebih advance, terutama berhubungan dengan, misalnya relationship analysis gitu ya, machine learning. Jadi kita mau melihat nih, misalnya kalau Bapak Ibu lihat di layar gitu ya, ada grid-grid yang di situ sudah kita masukkan data-data performance toko kita di situ seberapa besar misalnya. Kemudian juga jumlah POI-nya berapa, jumlah, penduduknya berapa, atau ada variabel-variabel lain nggak yang pengen kita consider gitu. Kemudian nanti kita pengen tahu gitu, untuk bisnis kita tuh sebetulnya faktor apa sih
yang paling berpengaruh gitu. Atau misalnya secara spasial tuh seberapa besar sih pengaruhnya dengan misalnya kedekatan dengan objek A, dengan stasiun misalnya, dengan bandara atau dengan perumahan gitu. Nah, di ArcGIS itu sudah ada tools-tools-nya tersedia dan nanti kita bisa menentukan gitu model mana yang paling tepat, metode mana yang paling oke untuk kita running analisis ini. Dan nanti kita bisa melihat hasilnya dan menentukan sendiri gitu, apakah memang dari hasil analisis ini sudah align tadi ya, dengan goals bisnis kita atau tidak, gitu. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu bisa pelajari gitu ya, lebih dalam tools-tools-nya apa saja sudah kita sediakan juga nanti di dalam solution katalog kami, gitu. Nah, mungkin, secara garis besar ya Bapak Ibu, itu adalah beberapa solution katalog yang sudah, kami sediakan gitu ya, bisa kami over di dalam, istilahnya solution katalog terkait dengan financial services dan retail. Sebetulnya masih banyak solution-solution kami yang lainnya, jadi kalau Bapak Ibu, punya kebutuhan-kebutuhan lain pun yang belum di-cover di sini, kami sangat open untuk kita discuss ya Bapak Ibu. Dan ini, mungkin saya mengingatkan sekali lagi, bila mana tadi ada yang terlewat mungkin ya Bapak Ibu untuk men-scan QR code, ini untuk di Financial Services Solution Catalog bisa kita download di sini, dan ini untuk yang, retail, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk, paparan dari saya cukupkan dulu sampai sini. Mungkin nanti kita akan langsung lanjutkan, dengan sesi diskusi ya, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Lucy buat paparannya. Menarik sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi terkait dengan buat financial services dan juga terkait dengan kebutuhan atau solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk industri-industri retail gitu ya. Mungkin kayak mau bikin usaha kopi gitu ya, bikin usaha penjualan yang kita punya brands-nya banyak. Nah, atau juga tadi di sisi financial services, bagaimana kolateralnya, kemudian juga terkait dengan risikonya juga ya, kalau misalnya itu rawan kebakaran nggak sih daerahnya, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan atau punya apa ide gitu, misalnya juga boleh, misalnya atau ada hal yang lebih mendetail yang mau ditanyakan, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, mungkin sambil kita nunggu ya, Mbak Lucy, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu. Ini udah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk pertama dari Ibu Mary ini ya, terkait dengan apakah Esri juga menyediakan data-datanya, misalnya terkait sama demografi, buat tadi kan ada site selection gitu, dan mungkin data-data yang lainnya juga. Iya, baik, terima kasih untuk Bu Mary ya, untuk pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah ya, Esri, kami menyediakan data gitu ya, yang bisa digunakan untuk analisis. Jadi Esri itu memiliki yang namanya Living Atlas gitu, dan di sana sudah ada beberapa data demografi dari partner kami, misalnya kita mau melihat data kependudukan, kepadatan penduduk, dan juga expense, income. Nah, di situ ada gitu. Jadi itu nanti bisa kita cemplungkan. Selain dari itu juga ada beberapa data third party lain yang bisa kita manfaatkan. Nanti Bapak Ibu bila ada yang membutuhkan data-data tersebut bisa berdiskusi dengan kami. Jadi jangan khawatir bahwa data-datanya juga nanti kita akan support gitu ya untuk melakukan analisis-analisis yang tadi mungkin sudah ada di solution katalog. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas Andri dan Bu Mary ya tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mbak Lucy, terkait dengan parameter apa saja yang diperlukan untuk memprospek tempat strategis. Dalam hal ini misalnya pembukaan jasa konsultan gitu.
Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi parameter apa sih yang bisa digunakan gitu ya? Nah, mungkin saya akan jawab ini terkait dengan solution katalog yang kita punya. Jadi solution katalog yang kita tidak punya ini tidak men-setkan secara baku gitu ya, parameter apa saja yang bisa digunakan untuk kita melakukan analisis tersebut. Karena setiap bisnis tentunya berbeda-beda nih. Kalau tadi misalnya ada bisnis jasa konsultan, tentunya itu pasti punya parameter yang berbeda dengan misalnya bisnis tadi ayam goreng misalnya. Misalnya contohnya kalau bisnis ayam goreng, kita butuh parameter misalnya kepadatan penduduk, misalnya kita pengen tahu daerah situ banyak nggak sih orang yang tinggal di sana. Atau misalnya kalau kita bisnisnya ayam goreng, kita pengen tahu apakah di sekitar situ ada restoran ayam goreng lainnya atau tidak. Misalnya seperti itu. Atau kita pengen tahu juga misalnya apakah calon lokasi yang akan kita buka restoran ayam goreng ini dekat dengan mall atau tidak, atau posisinya ada di ruko, misalnya seperti itu. Atau dekat dengan universitas misalnya, karena misalnya kita menargetkan si usaha ayam goreng ini untuk misalnya anak muda, misalnya kuliah gitu. Nah, jadi tentunya ini tidak bisa langsung kita jawab gitu ya parameternya. Kita akan berdiskusi dengan customer-nya gitu, bisnisnya. Apa sih yang menjadi parameter yang biasanya concern? Karena setiap bisnis itu biasanya sudah memiliki pertimbangan masing-masing gitu ya, yang bisa jadi unik gitu. Bahkan satu jenis makanan yang sama pun bisa jadi berbeda. Dan itu yang nanti bisa kita assist gitu ya, kalau Bapak Ibu menerapkan solution katalog ini untuk di perusahaannya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu, Mas Amri. Oke, terima kasih Lucy. Ini ada lagi pertanyaannya dari Pak Dede ya. Terkait dengan apakah analisanya bisa menggunakan ArcGIS Pro dan ini kolomnya agak dan apakah ada pelatihannya juga nih dari Esri? Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Dede atas pertanyaannya. Apakah analisa ini bisa dilakukan di ArcGIS Pro atau tidak? Nah, mungkin sebenarnya kita perlu tahu dulu nih Pak Dede gitu ya, solution yang mana. Karena kan tadi tuh ada sekian banyak solution ya yang kami paparkan pada hari ini gitu, dan masing-masing tuh butuh requirement produk yang berbeda-beda. Nah, makanya mungkin tadi sudah kita share juga kepada Bapak Ibu gitu ya, link untuk kita mendownload si solution katalog tersebut, sehingga nanti kita bisa lihat produk apa sih yang di-require untuk solution-solution tersebut gitu. Sehingga tadi pertanyaannya apakah bisa di ArcGIS Pro atau tidak? Nah, mungkin ada solusi yang bisa gitu ya dengan ArcGIS Pro. Bisa ada beberapa solusi yang require mungkin more than ArcGIS Pro. Kurang seperti itu. Oke. Ini ada juga satu pertanyaan lagi. Kapan baiknya menggunakan unit data spasial yang bentuk grid dan kapan yang heksagonal? Heksagonal. Juga ya. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini juga sebetulnya pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Kapan kita menggunakan grid dan kapan kita menggunakan heksagonal? Karena sebetulnya itu juga ada istilahnya, ada research-nya masing-masing gitu ya, ibaratnya. Dan di customer-customer kami pun banyak yang istilahnya mereka melakukan eksperimen juga ya, eksperimentasi gitu. Sebenarnya mana sih yang lebih representatif? Kalau saat ini sih kebanyakan yang lebih menarik itu memang menggunakan yang heksagon ya. Dia lebih menggunakan heksagon, itu lebih banyak. Dan terutama nanti juga ke depannya perlu disesuaikan si heksagon ini juga ke arah ukurannya gitu. Seberapa yang ideal sih. Nah, itu juga biasanya kita akan discuss lebih mendalam dengan kebutuhan customer-nya gitu ya. Untuk menentukan nanti model apa yang paling baik. Bahkan ada customer kita juga yang dia memilih untuk tidak pakai heksagon dan tidak memilih menggunakan grid juga, tapi dia memilih menggunakan batas kelurahan. Kenapa? Karena misalnya reason-nya adalah batas kelurahan itu lebih enak untuk diagregasi berdasarkan administratif gitu ya. Karena ya itu kan udah terhubung dengan
postal code gitu ya, udah terhubung dengan data-data Dukcapil kependudukan gitu. Jadi ada yang memilih juga dari sana, dan itu possible juga dengan solution katalog kami gitu. Jadi balik lagi tergantung nanti dari consideration customer-nya seperti apa. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab, Mas Amri. Oke, thank you Lucy. Iya sih, itu tadi tergantung memang kebutuhannya juga ya. Dan saya pernah nemuin case sih, ada bahkan yang pakai polygon Thyssen. Oh iya, itu juga ada Mas Amri, betul. Buat nentuin area cakupan ya. Iya, betul. Nah, ini ada masukan juga dari Muhammad Asror. Mohon izin share ide. Keberadaan UKM-UKM perlu dimunculkan, termasuk kepadatan dan jenis usahanya ke dalam solusi katalog. Ya, okay. Ada tanggapan dari Lucy? Iya, noted ya. Kembali lagi memang itu ide yang terima kasih Mas Muhammad Asror ya atas idenya. Memang itu salah satu yang banyak dibutuhkan oleh bisnis juga gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa bisnis tertentu yang memang mereka targetnya UMKM gitu. Kemudian mereka ingin memasukkan data UMKM gitu. Ada juga yang seperti itu memang. Sebagian lagi mungkin lebih fokus kepada bisnis-bisnis lain gitu ya. Mereka pengennya justru lebih ngelihat daerah perumahan gitu. Ada juga yang mungkin lebih pengen ngelihat data industri gitu. Jadi memang banyak sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kedepannya bisa kita take notes untuk kita lebih ini ya, kita kerjasamakan dengan customer kami gitu. Apa sih yang nanti ingin di-highlight gitu di dalam parameter-parameter ini. Oke. Satu lagi Lus mungkin ya, yang mau mepet. Satu lagi. Ini tuh ya. tadi udah template kan ya? Solution katalog ini udah template, udah jadi lah semuanya, tinggal langsung dipakai. Nah, gimana kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya customize? Masih bisa di-customize nggak nih? Oke. Terima kasih Mas Amri. Ya, itu memang salah satu hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu gitu ya. Jadi customer-customer kami pun kemarin menggunakan solution katalog ini, ada beberapa yang mereka tweak juga gitu ya istilahnya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak kaku, artinya kita memberikan solution katalog, Bapak Ibu tampilannya harus seperti ini ya gitu. Kalau memang apa yang Bapak Ibu lihat di solution katalog itu sudah cukup memenuhi kebutuhan, itu bisa langsung dipakai. Tetapi misalnya jika kedepannya ada hal-hal yang ibaratnya, oh kita pengen menambahkan data yang lain lagi, atau kita pengen analisa dengan lebih mendalam di bagian mananya lagi. Nah itu sangat mungkin untuk kita diskusikan Bapak Ibu. Jadi solution katalog ini tadi ya mungkin di awal-awal Mas Andri juga sudah share bisa menjadi beberapa benefit gitu ya, bisa untuk membantu kita implementasi solution dengan lebih cepat gitu. Kalau memang solusinya sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi sebuah reference sebenarnya. Menjadi sebuah reference, menjadi starting point kita untuk mengembangkan solution sesuai dengan yang benar-benar kita butuhkan gitu. Jadi either way bisa dua-duanya gitu. Kalau memang sudah tadi ya sudah cocok, tinggal dipakai itu sudah bisa. Tapi kalau Bapak Ibu butuh customization, butuh konfigurasi lagi, butuh hal-hal tambahan lain, bisa kita diskusikan bersama-sama. Alright, oke. Udah cukup banyak pertanyaannya. Terima kasih banyak nih. Cukup seru diskusinya. Cuma sayang waktunya cuma sebentar ya. Jadi kayaknya mungkin kita bisa next ada tema-tema yang lain yang lebih yang bisa ya kita lebih punya waktu gitu ya buat Bapak Ibu sekalian diskusi, sharing-sharing juga mengenai update teknologi maupun solusi, dan juga mungkin dari masukan Bapak Ibu juga sangat berharga buat kita. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk bisa mengetahui lebih lanjut, silakan ya mengakses ke website kami. Di sini kita bisa, nanti Bapak Ibu bisa lihat juga lebih detail solusi-solusi yang ada atau yang pernah kami buat, dan bisa langsung akses juga lewat QR code. Dan nggak hanya sekedar buat di financial services dan retail ya, di sana juga nanti bisa diakses solusi-solusi yang lain yang terkait dengan mungkin natural resources, tentang atau terkait sama government, terkait dengan misalnya konstruksi, itu bisa diakses ke sana. Nah, selanjutnya kita nanti akan ada webinar selanjutnya
tapi untuk waktu dan juga topiknya masih dalam proses ya. Jadi silakan pantau terus website kami, di subscribe juga sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa segera mendapatkan update-nya. Nah, dari saya dan juga tim saya dari LUSI, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian pada webinar kali ini. Jika ada kekurangan, kami mohon dimaafkan dan kami sangat menerima masukan dan juga input dari Bapak Ibu sekalian untuk geospasial yang lebih baik ke depannya. Dari saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.